Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, kembali memicu diskusi nasional setelah mengajukan rancangan undang-undang, RUU, yang bertujuan menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Massie menilai blok pertahanan tersebut merupakan peninggalan Perang Dingin yang menurutnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi geopolitik modern, serta membebani anggaran negara secara signifikan. RUU itu diajukan Massie pada Selasa waktu setempat. Jika kelak disahkan, undang-undang tersebut akan mewajibkan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan notifikasi resmi kepada NATO terkait penghentian keanggotaan, serta melarang penggunaan dana negara untuk anggaran bersama aliansi tersebut. Langkah itu kembali membuka perdebatan lama mengenai peran NATO dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan perbedaan pandangan politik domestik mengenai komitmen internasional negara tersebut. NATO dinilai tidak lagi relevan seperti era Perang Dingin. Dalam pernyataannya, Massie menyebut bahwa NATO dibentuk pada 1949 untuk menghadapi Uni Soviet, entitas yang sudah tidak ada sejak bubarnya pada 1991. Oleh karena itu, menurutnya, NATO tidak lagi mencerminkan kebutuhan strategis Amerika Serikat saat ini. Aliansi ini diciptakan sebagai respons terhadap Uni Soviet yang sudah lama lenyap, ujar Massie. Ia berpendapat bahwa Amerika Serikat kini memiliki tantangan keamanan baru yang berbeda dan bahwa sumber daya negara perlu dialihkan untuk memperkuat keamanan domestik. Selain itu, Massie menilai bahwa keterlibatan Amerika Serikat di berbagai aliansi militer global memiliki risiko tersendiri. Ia menilai komitmen kolektif NATO berpotensi menyeret Amerika Serikat ke konflik asing yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Kritik besarnya beban pajak Amerika Serikat untuk NATO. Massie juga menyoroti biaya yang harus ditanggung pembayar pajak Amerika Serikat untuk mendukung operasi NATO. Ia mengklaim bahwa kontribusi Amerika Serikat terhadap aliansi tersebut telah menghabiskan triliunan dolar selama beberapa dekade. Kita harus menarik diri dari NATO dan menggunakan uang itu untuk membela negara kita sendiri, bukan negara-negara sosialis, kata Massie dalam pernyataannya. Menurutnya, beban terbesar terletak pada struktur aliansi itu sendiri. Amerika Serikat dinilai mengeluarkan dana jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar anggota lain, terutama negara-negara Eropa, meskipun komitmen keamanan NATO bersifat kolektif. Massie mengatakan situasi ini tidak adil bagi pembayar pajak Amerika Serikat dan menyebut bahwa negara-negara kaya di Eropa seharusnya menanggung porsi yang lebih besar untuk pertahanan mereka sendiri. Pendapat yang menggemakan RUU serupa di Senat. Desakan agar Amerika Serikat menarik diri dari NATO bukan kali pertama muncul di Kongres. Sebelumnya pada 2025, Senator Mike Lee dari Partai Republik juga mengajukan RUU serupa. Lee berpendapat bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap NATO tidak lagi berada dalam garis kepentingan strategis jangka panjang negara tersebut. Namun, usulan tersebut tidak berlanjut karena terhenti di tingkat komite. Kehadiran RUU baru dari Massie kini menimbulkan pertanyaan apakah wacana serupa akan kembali menguat atau justru mendapatkan perlawanan politik yang lebih besar. Mayoritas anggota Kongres dari Partai Demokrat dan sebagian besar Republikan sejak lama menunjukkan dukungan bipartisan terhadap keanggotaan Amerika Serikat di NATO. Karena itu, peluang RUU Massie untuk lolos dinilai sangat kecil, mengingat mayoritas masih menilai NATO memiliki nilai strategis penting, terutama dalam konteks hubungan Amerika Serikat-Eropa serta dinamika keamanan global. Kritik terhadap negara anggota NATO yang dianggap tidak mau tingkatkan anggaran pertahanan. Perdebatan mengenai kontribusi keuangan dalam NATO bukan hal baru. Kritik keras juga pernah datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menilai bahwa Amerika Serikat membayar porsi yang tidak adil dibandingkan negara-negara anggota lainnya. Trump bahkan pernah memperingatkan kemungkinan Amerika Serikat tidak akan membela anggota NATO yang dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban anggaran mereka. Pernyataan tersebut sempat memicu reaksi luas di Eropa dan memunculkan kekhawatiran terkait masa depan komitmen Washington terhadap aliansi tersebut. Tekanan Amerika Serikat kemudian membuat NATO menyepakati target anggaran baru. Pada 2025, para anggota sepakat meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB, naik signifikan dari pedoman sebelumnya yang hanya 2%. Kenaikan itu diputuskan di tengah meningkatnya perhatian negara-negara Eropa terhadap perkembangan keamanan di kawasan, terutama terkait hubungan dengan Rusia. Beberapa pejabat dan media barat sempat mengklaim bahwa Moskow dapat meningkatkan tekanan militer terhadap sejumlah negara Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah Rusia membantah keras klaim tersebut. Pihak Moskow menyebut narasi ancaman Rusia sebagai tidak berdasar dan menilai bahwa ekspansi serta aktivitas militer NATO lah yang justru meningkatkan ketegangan di kawasan. Jalan panjang RUU, peluang lolos sangat minim. Meski wacana penarikan diri dari NATO kembali muncul, proses legislasi masih sangat panjang. RUU Massie diprediksi akan menghadapi hambatan yang sama seperti upaya sebelumnya,
mengingat dukungan terhadap NATO masih dominan di Kongres. Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan mempertahankan hubungan strategis dengan negara-negara Eropa melalui NATO sebagai pilar utama keamanan transatlantik. Hingga kini, tidak ada sinyal bahwa pemerintah Amerika Serikat atau mayoritas anggota Kongres akan mendukung langkah penarikan diri dari aliansi tersebut. RUU Masyie dinilai lebih sebagai pernyataan politik daripada upaya nyata untuk mengubah garis kebijakan pertahanan Amerika Serikat.